Tapi ada lah ya target berumah tangga mah ada dong. Ada, pasti ada. Ya kan? Tapi nggak sekarang. Nggak sekarang aja kan masih muda banget ya. Bisa lari baru. Ini tadi kan sempat ngomongin sempat cedera hamstring. Ini kan banyak nih teman-teman pelari kita yang sering juga kena hamstring. Ini ada tips dari Ada Pak, banget. gimana caranya? Ada banget. Intinya ketika kita hamstring ya satu memang jangan panik karena pelatihku selalu bilang otot manusia itu dia hidup Ulfa. Dia beregenerasi terus. Grogi itu. Iya, terus kita makan bagus, kita istirahat yang cukup juga dia tuh selnya langsung balik lagi gitu loh. Karena ya nggak, kalau kita bisa ngejaganya ya dia akan cepet pulih gitu loh. Mungkin dulu pas hamstring awal-awal tuh aku masih mau lari cepet. Tapi setelah aku mikir-mikir lagi ya nggak bisa. Tapi kalau harus benar-benar rest dulu, dia harus. Jadi harus dikompres terus tiap hari, harus sabar, terus harus penguatan intinya. Karena latihan penguatan hamstring. Karena kenapa? Itu kan ketika kita cedera itu langsung semuanya otot yang ada di hamstring itu langsung melemah kan, dan dia harus dikuatin lagi. Ketika dia udah kuat lagi kan dia bisa pulih gitu kan, bisa pulih. Nah pasti kan bekas-bekas lukanya itu kan ada tuh di dalam. Ya bekas-bekas lukanya itu ya itu kita harus massage, terus harus dikompres terus ultrasonik, pakai ultrasonik kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada ceritanya tuh ya kalau orang baru cedera Nggak boleh kakinya. banyak jalan. Terus habis itu baru cedera hari Senin, hari Minggu udah car free day lagi ya. Nggak ada ceritanya kayak gitu kan. Harus istirahat pokoknya. Jadi buat kalian para artis, kalau kalian punya cedera, kalian istirahat. Terapi. Terapi disebut cederanya, latihan kekuatan otot. Jadi ketika mulai lari lagi udah. Iya. Karena kita tambah stroke. Gak apa-apa, iya benar bisa tambah stroke Kak. Karena lebih baik kita kehilangan beberapa minggu daripada kita kehilangan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, itu yang selalu pelatih aku bilang. Gak apa-apa. Ketika Ulfa capek, ketika Ulfa lagi ototnya lagi gak enak, mending Ulfa bilang, Ulfa nggak usah maksa latihan. Kalau lagi fatigue ya. Iya. Lebih baik Ulfa kehilangan 1 hari daripada Ulfa bisa kehilangan bertahun-tahun nih penyembuhan cederanya gitu. Ini aja tips dari yang udah rekor nasional loh. Kalau kita cuma pelari hore, sutra lah ya, Nek Sampai ya. dibela-belain ya. Semoga ya kalau mulai ya. Banyak temen gua lah. Tapi kan kita harapannya kan dari konten ini jadi ada teman-teman pelari yang lainnya jadi Lebih sadar aware lagi ya untuk memperhatikan kesehatan kakinya, kesehatan ototnya, karena anyway sama seperti kalian sih, aku juga mau bisa lari terus sampai tua ya. Iya benar. Jadi bisa enjoying Makannya lari, juga. Sampai udah punya anak cucu nanti sama suami keliling dunia, Iya. jalan-jalan, lari-lari, ikut maraton ya kan. Amin. Siapa yang biayain? Suami. Sama sponsor deh. Nah, siapa tahu kita udah dapat gaji nanti dari YouTube kan. Amin ya Allah. Amin gitu. Terus apalagi Kita nih, Pak? doain. Terus untuk target terdekat. Oh, target terdekat. Target terdekat kan karena aku juga nggak lolos untuk ke Olimpiade, jadi target terdekatnya adalah PON. Oke, kalau buat Olimpiade itu emang berapa kualifikasi waktunya? Lebih tajam sih. Kalau 200 itu 23. 23 round 23 22 lah. Kita harus Itu baru kualifikasi loh, belum juaranya. Ada dia 25 deh. Cuma naikin 2 detik aja ya. Itu saya kira Iya ya. Nah terus dari cerita lagi nih dari cedera itu, aku bener-bener down-nya Kak. Bener-bener yang cuman bisa nguatin aku tuh cuman teman-teman dekat, pelatih, orang tua. Apa Yayang sih nggak, kejadian yang cedera lama ini apa sih? Yayang nggak kuat. Ya. Kan tadi bentuk broker. Pokoknya itu sebelum Asian Games. Nah, sebelum Asian Games ada lagi cerita lucu. Jadi waktu itu cedera.
medis tuh udah bilang Ulfa udah nggak bisa lari cepat lagi. Kalau mau Ulfa lari 400 ke atas. Tapi kayak perasaan di 200 tuh masih ada, kayak gue masih bisa nih, masih bisa. Akhirnya kata coach Agus kayak kita buat komitmen. Mau nggak? Siap, mau coach gitu kan. Oke. Pokoknya harus ngikutin rules-nya coach. Ulfa yang nggak boleh tuh harus apa terus ya udah aku ikutin semuanya. Akhirnya waktu itu ada kejuaraan di Thailand. Kejuaraan di Thailand waktu itu Thailand Open. Ini pertandingan pertama aku pasca cedera. Akhirnya aku ke Thailand. Di situ aku cuman minta sama yang di atas, ya Allah, aku pengen waktu aku bisa lebih bagus lagi, aku pengen bisa nunjukin ke orang-orang kalau aku masih bisa di 200 meter gitu kan. Dan aku ke Thailand, semangat banget aku ke Thailand. Berharap nih si kaki ini bisa oke gitu loh, bisa. Lo harus bisa ya gitu kan. Akhirnya aku ke Thailand, sampai Thailand aku nggak nyangka, sampai finish aku nangis Kak, pas aku lihat waktunya. Berapa? 249. Pecah rekor lagi. 249, kalau nggak salah 249 apa 249. Kak, aku di situ nangis, bener aku cuma bisa thank you gitu kan, kayak makasih, aku udah kayak udah nemenin aku selama ini gitu kan. Ketika orang gak yakin sama aku, tapi coach yang bisa ngeyakinin aku kalau aku bisa gitu. Jangan cepat puas dulu ya Neng, gitu. Coach juga semangat ya gitu. Terus habis itu pulang ke Indonesia, tiba-tiba disuruh urus visa aku ke London kejuaraan dunia. Aku sendiri waktu itu ke London berdua sama pelatih tuh gak ikut, tapi ada salah satu orang di kantor pasti yang ikut. Kita berdua ke sana. Di sana turun sih waktunya, masih 25 kecil, tapi ya turun. Cuman ya nggak apa-apa lah gitu kan. Kita harus bisa lebih bagus lagi. Akhirnya waktu itu ada pulang, habis itu kejuaraan lagi di Indonesia, alhamdulillah menang lagi. Akhirnya waktu itu kita fokus tes event Asian Games ya Neng, bulan Februari di GBK waktu itu. Opening GBK pas udah jadi juga, sampai jalan yuk. Nyampe nih kita. Yeay. Terus akhirnya tes event waktu itu aku unggul kedua dari India. Wah, oke. Dari India. Terus abis itu aku tes event, waktunya alhamdulillah pecah lagi waktunya, jadi 2484. 2484. Ada. 200 meter. 200 meter. 2484. Kebayang. Lo dari sini sampai sana 200 meter lo bisa lari berapa jauh, Kak? Lo bisa berapa detik dari sini ke sana tuh. 200 meter ya. Ini kan kita di stasiun MRT. Gitu. Wah, keren banget. Alhamdulillah gitulah Kak. Pokoknya sebenarnya kalau mau diceritain tuh nggak cukup. Bisa berpart-part. Iya, nggak cukup satu hari. Nah. Tapi gue bisa ngeliat loh dari cara dia bicara ya, binar matanya ya, betapa dia passionate about running ya gitu. Pernah kepikiran nggak lo mau ikut full maraton ngalahin Agus Prayogo? Aduh, aku nggak kuat kalau lari maraton. Paling jauh aku 5 kilo sih Kak. Dulu sempat juara 5 kilo. Kedua. Iya, 5 kilo 15 menit. Enggak. Masih 20-an. Masih 20-an belum latihan Kak. Masih 20. Lo sudah 20-an. Itu nggak latihan kan? PS4 sih. Tapi waktu itu nggak latihan tuh bener ya. Jadi pokoknya iya enggak. Iya, cuma latihan aja PS4. Itu zone berapa, Mbak? Santai ya isi? Enggak juga sih Kak, itu aku tuh cuma ngandelin 300 meter terakhir pakai speed aku. Jadi kan aku punya speed kan. Mungkin anak-anak jarak jauh tuh speednya agak kurang. Jadi waktu itu aku masih posisi 3 tuh Kak. Lawanku yang kedua tuh mungkin masih jauh lupa gitu kan. Habis itu aku coba kan 300. Waktu itu masih ingat dari mana? Lotte Mart. Dari Lotte Mart finishnya itu di pintu berapa gitu, aku lupa. Pokoknya 300 meter. Iya, GBK. Aku sprint Kak dari Lotte Mart, aku sprint. Aku ngalahin. Lawannya kalah yang kedua kayak dia langsung tiba-tiba kayak gitu kan. Kok ada angin lewat gitu kan? Jatuhnya. Ya udah, aku langsung sampai finish. Ya udah aku langsung, ya Allah gila, aku nggak mau lagi lari 5K, jauh banget. Ya
Allah jauh banget aku nggak Iya, mau. padahal ya kalau di dalam dunia pelarian 5K itu paling kicik. Iya kan? Sih kan paling kecil. Oh, paling 5K itu paling pendek. Habis itu baru 10K, 21K, 42K, habis itu ultra, ya kan? Tapi lupa kalau lagi kayak gitu tuh juga memperhatikan apa heart rate nggak sih kalau lagi lari kayak Oh iya, pasti. Karena kan waktu itu ada hitung-hitungannya. Coach aku tuh bilang 200 dikurangin umur. Jadi Oh. aku nggak boleh lebih dari berapa detik gitu, berapa denyut iya, iya. nadinya gitu. Sama hitungannya sama kita ya berarti ya, sama-sama manusia berarti masih ya. Iya. Gue pikir beda kali kalau atlet kan hitungannya beda gitu. Bener kok sama kita juga 200 hitungan umur ya. Iya. So, kalau Kita lagi panas kalau kita udah, main 3 gitu kan. Kita kalau denyut nadinya udah di atas 200-an ke atas, harus berhenti dulu, istirahat dulu. Ya, ya. Tapi kalau kita sih untungnya istirahat 6 menit pun udah pulih lagi. Udah pulih. Kita cari yang ada ini deh, apa eskalator di balik sini. iya. Iya dong, biar enak. Oke, terus nah terakhir deh gue mau nanya nih. Nutrisi. Kalau atlet kayak lo gini masih makan ayam goreng nggak? gorengan. Cilok, cireng, Indomie pakai telur. batagor. Wah itu tuh enak banget Kak. Aku juga nggak bisa nahan. Sebenarnya Di tengah-tengah. aku biasanya kalau misalkan udah mau tanding, 1 bulan mau tanding aku nggak makan mie. 1 bulan mau tanding kagak makan mie. Mie apa nih? 1 bulan mau tanding nggak makan mie, berarti dia 1 bulan ke depannya makan mie. Iya. 2 Boleh. bulan itu boleh makan mie. Makan mie. Kan Iya. mie karbo. Aja apa kita? Indomie kornet. 1 bulan sebelum race nggak boleh makan bakmi. Terus Terus paling aku banyakinnya ya karena pelari kan butuh ini kan Kak, karbo yang banyak kan. ya, ya. Jadi aku makannya Oh, nasi, pelari butuh nasinya. karbo. Nasinya dibanyakin. Kalau aku nasinya dibanyakin karena mungkin mindset aku udah mikir kalau malamnya aku nggak makan nasi, besok pagi latihan aku lemas. Ya. Berarti kalau makan nasi Padang nggak suka makan di restoran dong. Pasti disukanya take away. Karena kan kalau nasi Padang, Nasinya dua. jadi nasi Padang itu kalau lo beli take away itu pasti nasinya lebih banyak, 2 scoop. Iya, 2 scoop. Iya Terus sih. selain nasi, soalnya gue denger cuma nasi doang tadi. Kasian juga ya makan nasi doang. Apalagi tuh selain nasi? Nasi paling kalau daging mulai dikurangin ketika mau tanding tuh udah mulai dikurangin Kenapa? daging. Karena dia daging itu lama kan mencernanya lama. Jadi takutnya berat nanti ngefek ke lari. Berarti emang semuanya basically sama ya. Kalau mau kayak maraton itu memang daging-daging juga harus dikurangi. Iya, iya. Daging sama ayam atau Ayam, ikan. ayam ikan boleh. Ini ngomongin daging berarti sapi maksudnya ya? Oh iya. Iya, Ah, daging sapi. kan ayam juga daging ya? Jadi maksudnya Daging merah. daging merah. Daging merah. Iya. Terus apa namanya? Paling sayuran, vitamin sih. Vitamin ya? Iya, paling penting vitamin. Aku Vitamin apa? sih kalau vitamin sebelum workout itu ada namanya pre-workout dari No Explode atau enggak dari On. Oke. Aku pakai itu. Cuman setelah Isinya latihan, apa itu vitaminnya? itu ada kafeinnya sih Kak. Ah. Kafein, terus aku lupa apalagi ya isinya. Pokoknya dia tuh bisa bikin konsentrasi, power juga karena kan aku pelari 200 butuh power yang keluar tuh yang bener-bener keluar star block tuh bener-bener powernya harus gitu ya. Jadi dari mulai Gitu kan. start udah langsung push. Ya, power, konsentrasi sama suhu tubuh bisa lebih cepet naik juga Naiknya. suhu tubuhnya. Kalau gitu nanti kita Denyut buka PO nadinya, ya. Pelarian denyut Prada nadi. buka PO. Bus. Tapi untuk 200 meter, bukan untuk anak-anak maraton sudah lah ya. Mesti yang slow release ya kan Iya. kalau maraton. Terus. Terus abis latihan paling aku minum susu protein Kak. Minum susu protein untuk ngembaliin lagi otot-otot yang udah rusak tadi yang dipakai latihan. Ya udah minumnya itu susu protein. Terus untuk massa otot juga soalnya kan itu. Karena kan aku gym juga kan, beban juga jadi massa ototnya juga harus diatur juga. Oh berarti pelari itu juga butuh latihan itu Wah itu butuh banget. beban ya. Karena
banyak orang yang mindsetnya kalau lagi latihan lari itu nggak boleh latihan beban. Karena Iya. ketika massa ototnya bertambah, badannya jadi berat buat lari. Iya. Padahal harusnya nggak gitu. Sebenarnya itu untuk sprinter sih Kak. Oh. Kalau untuk jarak jauh biasanya dia ada lagi latihan, tapi latihannya tuh nggak. Kalau kita kan ngangkat bench press yang Ya. sampai berapa, terus kuatnya sampai ratus-ratus. Mungkin kalau untuk lari jarak jauh tuh nggak sampai 100-100. Oh. Paling belasan doang. Iya. Kayak cuman bench squatnya cuman 15 doang, 15. Cuman batangannya doang 15 kilo squat gini-gini. Terus paling ya gini-gini pakai barbel pun yang nggak yang berat-berat. yang Yang enteng bener-bener ya. enteng banget, tapi banyak repetisinya repetisinya gitu-gitu. banyak, ya, ya, ya. Terus yang kayak gini-gini gitu-gitu sih. Aku ngelihat anak-anak jarak jauh sih latihan bebannya kayak gitu. Kalau kita sprinter ya kita harus harus ngebentuk otot. Semuanya harus kena. Iya, semuanya harus kena. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Sebelum kita balik lagi ke tempat kita ya, tempat asal. Gimana caranya sampai kamu bisa terpilih menjadi ambasador ASICS Indonesia? Iya, Soalnya keren banget tuh. Iya, makanya alhamdulillah. Jadi waktu itu kan mau ada kejuaraan di London. Kebetulan official sponsorshipnya itu kan ASICS kan gitu kan. Terus akhirnya mungkin dari tim ASICS itu ngelihat siapa nih yang ikut ke kejuaraan di London gitu kan. Akhirnya mungkin dari tim ASICS pun nelfon ke PB Pasi untuk nanya kayak siapa nih yang akan ke London. Akhirnya dibilang Ulfa gitu kan. Ulfa yang akan ikut kejuaraan di London. Akhirnya aku dikontak sama Kak Ade Sarah untuk Ulfa mau nggak nanti jadi tim brand ambassadornya ASICS. Gue dengan senang hati dong Kak gitu kan. Pas saya aku rezeki kan. Iya. Mau banget aku gitu kan. Sama aku juga mau banget. Berada mau banget. Mau banget Ade. Terus abis itu ya udah kan disponsorin, terus dikasih apparel-nya mereka gitu kan, dikasih produknya mereka. Ya udah aku kejuaraan dunia di sana, aku sekalian ya foto-foto gitu-gitu kan pakai brand ASICS keren gitu kan. Terus diundang juga di sana tuh mereka buka booth gitu, dan itu keren banget boothnya itu di sana. Aku juga dikasih barang juga sama mereka, dikasih produk juga, kaos gitu namanya London 2017 World Championship. Terus di belakangnya ada logo kejuaraan dunia, bukan keren banget. Aku dikasih tas juga dari mereka, ada logonya kejuaraan dunia juga, terus lambang ASICS gitu. Akhirnya ya udah sampai kemarin after kejuaraan dunia di London itu ya langsung kontrak sama Kak Ade. Oh, sama. Gue juga kalau lagi tanda tangan kontrak juga gue bahagia. Iya, bahagia banget. Yang beda rasanya ya. Pernah nggak ngerasain tanda tangan kontrak? Pernah dong. Pernah sama ya, banyak endorsement-nya ya, gila luar biasa. Terakhir kemarin habis tiket. Holistiknya. Oke, wah thank you banget loh udah Sama-sama Kak. sharing-sharing sama kita sambil jalan-jalan di MRT. Kan unik banget ya kita wawancara di MRT. Ulfa, makasih waktunya sudah Sama-sama, menyempatkan Kak. diri Iya. buat sharing ke teman-teman sobat Prada. Ya. Ilmu larinya, semoga apa yang sudah Ulfa cita-citakan bisa terlaksana. Amin, amin, Karirnya, cinta, Iya. cita-citanya, dan bisa Amin. mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ya, Amin. terus semangat ya. Terus jangan lupa teman-teman pelarian yang udah nonton, subscribe, like dan komen channel kita. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa pencet belnya supaya ada notifikasi video-video konten berikutnya ya. Oke, bye. Namaste ya. Ya. Namaste.